We are back, good people, ya, in the second segment, ya, masih bersama Putri Batik Nusantara Sulawesi Selatan di samping saya. Baik, kita lanjut lagi nih, Nia. Nah, tadi udah sampai di mana percakapan kita? Kegiatan yang di Sanggar, Kak. Kegiatan di Sanggar. Oke, boleh disebutin itu di mana, apa namanya, dan sejak kapan tuh gabungnya? Iya. Untuk dari tadi yang Sanggar, Kak, itu memang dibentuk di sekolah saya sendiri. Oke. Ya kan, nama sekolah saya tadi SD Negeri 30 Maros. Nama sanggarnya itu Sanggar Latelupulo. Dalam bahasa Bugisnya, Kak, 30. Oke. Kemudian saya di situ aktif menari, biasanya juga ke Makassar untuk lomba, main suling, main kecapi dan semacamnya, Kak. Kemudian pada saat SMP itu karena di pesantren dia tidak ada kesenian begitunya, jadi biasa, Kak, cuma misalkan ada acara kayak kegiatan di pesantren itu, kayak saya saja sama teman angkatan yang inisiatif untuk tampilkan menari, pernah juga menari, Kak, pas di SMP pesantren, cuma dia tidak, saya tidak tergabung dalam sanggar. Kemudian lanjut ke hanya SMA. talent aja ya, atau Iya. penampil ya, Iya. seperti itu. Kemudian? Kemudian saat SMA saya juga di ini nama sanggarnya Sanggar SMA Negeri 1 Maros. Di situ juga saya menari, tapi jarang untuk main alat musik seperti kecapi sama suling tadi, Kak. Wow. Nah, bisa main alat musik? Bisa. Itu apa aja tuh yang dikuasai tuh, yang bisa dimainkan? Suling, kecapi, kalau mungkin alat tradisional itu saja, Kak. Suling dan kecapi? Iya. Itu gimana awalnya bisa memainkan itu dan menguasai itu? Apa memang disuruh atau tuntutan dari sekolah atau tertarik aja gitu? Yang mana tuh yang benar tuh? Kalau untuk main kecapi dan suling itu awalnya memang tertarik, Kak. Cuma juga dia ada mata pelajaran yang dimana juga kita diharuskan. Mewajibkan? Iya, mewajibkan untuk tahu hal itu, untuk memainkannya. Jadi dari karena kedua hal tersebut, maka ya saya mahir untuk memainkannya. Oh, wah keren ya pemirsa ya. Ini bisa main alat musik, suling dan kecapi. Apalagi ini alat tradisional pemirsa ya. Dan salut banget nih untuk generasi Z ya. Itu masih jarang-jarang loh ya untuk generasi Z ini bisa memainkan alat musik yang tradisional. Biasanya kan mereka yang modern-modern ya. Piano, keyboard, yang kayak gitu-gitu ya. Ini yang tradisional pemirsa. Nah kalau untuk selanjutnya mungkin bisa diceritain pengalamannya ikut pageant gitu. Awal mula kenapa sampai masuk di Yayasan Sahabat Prestasi Indonesia ini? Gimana awalnya? Itu ada yang ngejebak kah? Ada yang maksa kah? Ada yang ngehina-hina kemudian langsung ikut atau gimana tuh? Ya baik, terima kasih, Kak, untuk pengalaman pertama kali, alasan mengapa saya memberanikan diri untuk terjun ke dunia pageant. Kan dasarnya nih pesantren, Iya. tiba-tiba masih di pageant. Kenapa tuh? Awalnya, Kak, kayak lihat orang-orang, ya sempat kayak biasa lihat lewat di beranda Instagram atau lewat di TikTok, kayak ada orang biasa dilihat. Tapi alasan paling pertamanya itu, Kak, karena kuliah saya sekarang kan semester 1. Nah di sini saya kuliah, Kak, cuma 3 hari, Senin, Selasa dengan Rabu. Nah dari situ saya merasa kayak saya butuh kegiatan nih, tapi saya tidak ngoyang di dalam kampus. Nah terus saya kayak searching begitu, Kak. Juga punya adik kelas yang pernah ikut bergabung di YASPI. Ya, jadi saya dari situ melihat bilang ternyata YASPI bukan cuma satu kayak duta yang dia naungi, ternyata ada banyak. Banyak banget. Nah ya, dan pada saat bulan November kemarin ternyata masih buka pendaftaran untuk yang ini, Kak, Putra Putri Batik Nusantara Sulawesi Selatan. Nah saya memberanikan diri untuk chat admin yang kontaknya ada di bio itu. Jadi dari situ saya sudah mulai mendaftar dan awalnya, Kak, sempat ragu, rasa sempat insecure juga. Iya, sempat insecure, ada rasa minder, kayak bilang, ih bagaimana nanti lawanku ini, orang-orang hebat nanti, orang yang mungkin sudah berpengalaman di dunia pageant, sedangkan saya baru pertama kali. Ya, tapi dari situ dorongan-dorongan dari orang-orang terdekat, terutama kedua orang tua, kayak diyakinkan bilang, ya bisa gitu, bisa. Jadi dari dorongan tersebut juga sama yakinkan sama diri sendiri bilang, oh iya coba saja, kalaupun memang
hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan tidak apa-apa, yang penting dapat pengalaman. Dapat pengalaman Ya, dulu. karena pengalaman tidak bisa dibeli. Namun ternyata pengalamannya luar biasa karena baru sekali ikutan perdana langsung pecah telur deh. Langsung winner juara 1 pemirsa. Ini keren banget ya. Oh jadi berawal dari lihat-lihat, scroll-scroll, kemudian tertarik, kemudian memberanikan diri dan disupport juga dengan orang tua dan kemudian menghubungi admin dan mendaftar dan bertanding dan lu juara. Wih, salut banget nih. Kalau untuk aktivitas di kampus nih, seperti apa aktivitas perkuliahannya Nia nih di kampus? Apa memang 3 hari itu cukup untuk kuliah aja atau dibarengi dengan organisasi internal kampus atau gimana tuh? Untuk kuliah 3 hari ini Kak, saya masih namanya mahasiswa kupu-kupu, ya masih kuliah pulang karena Kupu-kupu kuliah pulang. iya, ya Kak, karena dalam maksudkan saya di sini masih ceritanya semester 1 masih beradaptasi. Saya mau lihat dulu bagaimana keadaan di sana, Lingkungannya, ya orang-orangnya. ya orang-orangnya yang mana saya minati. Sempat ada banyak sih Kak, kayak organisasi juga ada yang baru dibuka ini Unibos Youth Forum, cuma rasanya belum ada keinginan untuk bergabung. Rasanya masih ingin kenal lebih dalam bagaimana lingkungan di sana, orang-orang di sana. Mungkin semester atas lah nanti Kak. Nah kalau saat itu kita ke PJN lagi. Saat itu waktu ikut ISP, gimana perasaannya pada saat mendaftar, pada saat karantina, dan pada saat dinyatakan menang? Gimana perasaannya saat itu? Ya pada saat mendaftar, ya itu tadi Kak, rasa minder, insecure, pikir bagaimana lawannya nanti. Apalagi orang pertama kali yang kayak memberanikan diri keluar dari zona nyamannya begitu Betul, Kak. anak pesantren ikut PJN ya? Ya memberanikan diri untuk ikut. Tapi saya selalu bilang, kalau memang saya mau itu saya bisa. Jadi pasti dari niat diri sendiri yang paling utama Kak. Walaupun mungkin orang-orang support, kalau dari dirinya sendiri yang tidak bisa yakinkan mungkin tidak akan bisa. Ya, jadi pas karantina juga ini Kak ada pengalaman. Cerita mungkin sebagai kesalahan tapi saya jadikan motivasi. Nah di saat hari pertama karantina itu Kak, tepatnya di ini Mall Panakukang Square. Di situ di hari pertama kan jadwal yang diberikan itu masuk jam 10. Nah kemudian saya terlambat dikarenakan ada kendala dan sempat juga macet di jalan. Kira-kira saya terlambat sejaman lah. Wow. Ya, sejaman. Sejam ya? Iya. Itu biasanya tuh udah fatal tuh kalau sejam tuh ya. Iya. Udah, aduh bisa nggak ya sih? Iya. Bisa nggak sih, masuk nggak sih? Udah sejam nih, kayak gitu kan? Iya. Ya sudah was-was juga di mobil pas di perjalanan. Kepikiran? Iya, pasti Kak, karena baru Kak pertama kali dalam hidup saya terlambat begitu. Kayak saya jarang kayak begitu Kak. Oke, kita simpan dulu, kita tahan dulu, kita buat pemirsa penasaran di rumah. Kita akan kembali. We will be right back after this. Stay tuned on Net TV Sulsel TV masa kini.